Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu aspek yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menilai suatu kualitas dari masyarakat adalah hubungan dengan tetangga. Tapi dalam prakteknya, hubungan dalam tetangga tidak selalu berjalan dengan harmonis. Masih terdapat konflik-konflik kecil seperti ketidakpedulian, kebisingan, ataupun perbedaan gaya hidup yang sering muncul dan berpotensi dalam menimbulkan ketegangan ataupun konflik dan permasalahan yang lain. Maka dari itu, saya Ahmad Wafda Tajuddin, lulusan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kudus, akan sedikit menjelaskan terkait dengan topik tuntunan Al-Quran tentang bagaimana caranya hidup rukun dengan tetangga. Menurut saya topik ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari karena yang pertama, Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, namun juga mengatur hubungan manusia dengan sesama, termasuk dengan tetangga. Al-Quran sudah jelas diterangkan terkait dengan hubungan bertetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Menjelaskan baik tetangga dekat ataupun jauh tetap mendapatkan perhatian dan kebaikan dari kita. Pada dasarnya, berbuat baik dengan tetangga ataupun hubungan baik dengan tetangga menjadi salah satu indikator kualitas akhlak bagi seorang muslim. Namun jika kita lihat pada sekitar kita, hubungan dengan tetangga masih belum seluruhnya berjalan dengan baik. Adapun beberapa konflik masih terjadi seperti kebisingan ataupun ketidakpedulian ataupun perbedaan gaya hidup atau hal lain-lain lagi. Seperti contoh, ketika tetangga memutar musik dengan volume yang sangat keras sampai mengganggu tetangga yang lain. Contoh yang lain seperti adanya hewan-hewan yang dimiliki oleh tetangga itu masuk ke dalam wilayah tetangga lain dan mengotorinya. Itu juga salah satu contoh bagaimana hubungan dengan tetangga itu mendapatkan permasalahan. Teman-teman, jadi di sini kita akan melihat salah satu korban dari hubungan yang kurang baik dengan tetangga. Nah, selamat sore adik-adik. Nah, jadi teman-teman, ini adalah dua anak bebek yang mana adalah korban dari hubungan yang kurang baik dengan tetangga. Jadi gini Pak, saya dan adik saya ini suka sekali buang kotoran di halaman tetangga dari pemilik saya. Karena tetangganya jengkel, maka dari itu kami diambil lalu dibuang di perkebunan samping pondok. Baik, itu adalah cerita dari dua bebek kecil yang mana menjadi korban dari hubungan yang cukup buruk dengan tetangga. Saya mempunyai contoh lain. Nah, di sini ada Nyonya Ayam dan Tuan Ayam, yang mana ini yang
mungkin menjadi permasalahan yang cukup umum yang merusak hubungan antara kita dan tetangga. Karena biasanya ayam-ayam tersebut membuang kotoran mereka dengan merata-rata ataupun tidak mengenal tempat. Dalam agama Islam terdapat 3 pilar utama yang dapat dijadikan sebagai pedoman agar hubungan dengan tetangga menjadi lebih baik. Yang pertama ada menjaga lisan dan perilaku, yang mana setiap perilaku, kelakuan, perbuatan ataupun perkataan kita kepada tetangga harus yang sopan ataupun tidak menyakiti hati tetangga. Itulah yang akan menjadi bibit-bibit yang mana akan membuat hubungan dengan tetangga menjadi lebih baik. Yang kedua ada solidaritas sosial, yang mana kita sebagai tetangga harus bisa ikut adil, harus bisa ikut merasakan bagaimana saat tetangga kita menjalani suka ataupun duka, bagaimana saat tetangga itu mendapatkan rezeki atau nikmat, kita ikut merayakannya. Dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan bersama, yang mana dengan cara kita berkomunikasi baik-baik dengan tetangga tentang menyepakati bagaimana caranya agar lingkungan kita bisa menjadi bersih, nyaman, dan juga aman. Di berhubungan baik dengan tetangga juga memiliki manfaat tersendiri bagi kita. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan nyaman dalam lingkungan tersebut. Karena kita telah memiliki hubungan baik dengan tetangga, maka kita akan merasa aman saat hidup dalam lingkungan tersebut. Selain itu, manfaat yang lainnya adalah memudahkan hidup kita. Seperti saat kita mendapatkan masalah, orang yang pertama datang adalah tetangga kita. Ataupun jika tidak datang, orang yang dengar ataupun mengetahui masalah kita yang pertama adalah tetangga kita. Dan kemungkinan besar tetangga tersebut akan ikut membantu ketika kita memiliki hubungan baik dengannya. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Semoga kita semua bisa menciptakan hubungan baik dengan tetangga kita agar nantinya kita dapat dimudahkan dan juga menambah relasi kita. Barakallahu fikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.